Selamat jumpa lagi teman-teman di channel saya, channel Mas Derajat. Belum lama ini kita heboh oleh perkara korupsi 271 triliun yang dilakukan oleh Herlina Lim. Nah, sebetulnya apakah benar begitu? Nah, mari kita bahas sama-sama. Keberadaan tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung memang sudah menjadi fenomena. Sudah sejak ratusan tahun silam, bumi serumpun sebalai dieksploitasi kandungan timahnya. Pulau Belitung sebenarnya malah yang pertama kali dieksploitasi secara resmi atau dikomersialisasi. Jadi sebetulnya saya sendiri ketika membaca berita penangkapan Herlina Lim yang katanya adalah Crazy Rich-nya PIK, Pantai Indah Kapuk, itu saya juga nggak begitu ngeh ya, karena saya juga nggak ngikutin soal artis-artis, soal pesohor-pesohor Crazy Rich itu saya nggak begitu peduli. Cuman begitu juga masyarakat sih pada umumnya. Nah, kasus ini baru menarik perhatian khalayak ketika penyidikan berlangsung dan menyeret Harvey Muiz. Siapa nih Harvey Muiz? Dia juga nggak terkenal juga ya. Cuman karena faktor istrinya itulah jadi kasus ini merebak jadi viral ya. Selain karena jumlahnya yang besar. Dari heboh penangkapan ini, orang menyingkap berpikir bahwa 271 triliun yang disebutkan oleh pihak Kejaksaan Agung itu seakan-akan diterima semua oleh kedua pelaku, padahal nggak juga begitu ya. Jadi kedua pelaku itu sebenarnya kedua pelaku yang paling heboh kan Herlina Lim dan Harvey Muiz. Itu sebetulnya persepsinya tidak seperti itu. Mereka hanya bagian dari pencuci uang atau money laundering. Nah, lalu dari mana angka 271 triliun itu? 20 271 triliun atau ada yang menyebut juga 270 triliun itu sebetulnya adalah angka keseluruhan dari kerugian negara yang bukan saja dari hasil yang dikorupsi atau lebih tepatnya digelapkan dengan modus pencucian uang, tapi juga kerugian ekologis, di mana tambang-tambang timah itu kan juga meninggalkan bekas ya, bekas-bekas yang bekas penambangan berupa puluhan bahkan ratusan lubang-lubang di alam yang membentuk kolam-kolam penuh racun gitu ya. Nah, seperti itu kebanyakan di Indonesia itu, entah di Kalimantan, entah di Sumatera, entah termasuk yang di Bangka ini. Itu kan ditinggalkan saja. Padahal sebetulnya dalam perizinannya, bagaimana IUP itu boleh keluar, itu kan juga sebenarnya ada pasal di mana setiap perusahaan yang setelah selesai mengeksplorasi suatu wilayah, itu wajib mereklamasi kembali lokasi tambang yang sudah ditinggalkan. Jadi harus dikembalikan lagi seperti semula, direklamasi, ditimbun lagi, lalu ditanami lagi, direboisasi menjadi kondisi seperti semula. Bahkan kalau bisa lebih asri, seperti itu. Biaya-biaya seperti itulah sebenarnya totalnya yang dihitung dari 271 triliun. Jadi sebetulnya yang dinikmati oleh Herlina dan Harvey Muiz itu paling-paling ya cuman sekitar mungkin hanya 2 triliun, ya kan, masing-masing mereka. Lalu tersangka-tersangka yang lain yang sudah diciduk yang ada sekitar 16 atau 17 orang itu ya paling-paling per orangnya itu dapat 10 miliar, dapat 5 miliar gitu kan. Jadi tidak semua 271 triliun itu dimakan semua Herlina dan Harvey, enggak gitu. Jadi itu sebenarnya hitungan besarnya ya. Lalu bagaimana polanya? Polanya adalah sebenarnya PT Timah itu kan BUMN yang sudah bangkrut. Nah, karena untuk eksplorasi mereka juga sudah secara biaya operasional sudah tidak menguntungkan karena jumlah timahnya juga sudah menyusut karena sudah ditambang juga berpuluhan tahun ya. Salah satu latar belakangnya difilmkan oleh Andrea Hirata itu, dinovelkan oleh Andrea Hirata jadi film Laskar Pelangi kan sebenarnya latar belakangnya itu keluarga yang bekerja di tambak timah gitu kan.
mana mereka ya keluarga miskin aja sebenarnya. Sementara alamnya juga rusak gitu kan, keluarganya tetap miskin. Nah, sebenarnya seperti itu sebenarnya ya gambaran aslinya ya. Nah, kemudian karena PT Timah itu tidak beroperasi secara masif lagi, yang timbul kan penambang-penambang kecil-kecil gitu ya, dengan modal kecil, penambang-penambang rakyat gitu ya. Yang kalau dalam perspektif pemerintah ya penambang ilegal gitu ya. Nah, cuman mereka jualnya kemana gitu? Mereka jualnya ke oknum di PT Timah lagi yang kemudian mereka juga sebetulnya agak-agak menolong juga untuk PT Timah gitu. Jadi seakan-akan mereka produksi padahal itu dari penambang ilegal. Kemudian dana CSR itulah yang dimainkan. Jadi kan setiap perusahaan termasuk BUMN terutama yang sifat eksplorasinya merusak alam itu mereka wajib punya CSR ya, punya dana CSR, dana kepedulian sosial, sekedar untuk ya ganti rugi, untuk hiburan untuk masyarakat gitu kan. Nah itu dikelola oleh antek-anteknya BUMN ini, yaitu dipilihlah si Herlina Lim dan Harvey Muiz ini. Ya mereka memainkan CSR ini untuk kepentingan mereka sendiri gitu kan. Dan itu ada komisi-komisi lain buat ya komisi yang ilegal tadi ya, komisi-komisi lain yang dimainkan oleh mereka juga. Jadi uangnya muter-muter di situ aja, nggak jatuh ke masyarakat. Jadi masyarakat udah rugi double-double ya, terutama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Imajinasinya bagaimana ya kalau 271 triliun itu ya, andainya dikelola dengan benar-benarnya ya, mungkin bisa buat bayar utang negara, tapi yang jelas kita bisa meningkatkan gaji untuk guru, termasuk juga guru honorer yang kerjanya berat, cuman gajinya bercanda aja gitu. Lalu kita bisa bangun infrastruktur jalur kereta api dari Aceh sampai Palembang. Karena yang dari Palembang ke Lampung udah ada ya. Nah, itu bisa dibayangkan betapa majunya mobilitas perdagangan kita kalau dari Aceh sampai Palembang sudah ada jalur kereta api. Dan kita mungkin bisa juga bikin jalur kereta api keliling Borneo itu bisa. Bahkan dari Makassar sampai Gorontalo sampai Manado bisa juga. Nah, sayangnya itu kita berandai-andai kan. Itu juga belum habis tuh uang 270 triliun untuk melakukan itu. Terus kita bisa beli alutsista untuk TNI, mungkin kita bisa bikin kapal induk, kita bisa nyicil utang negara, gitu kan. Lalu kita bisa bangun jembatan laut dari Bali ke Lombok, ke Sumba sampai Sumbawa. Sumbawa dulu baru Sumba ya, seperti itu. Lalu kita bisa majukan juga infrastruktur dan pendidikan di Papua gitu kan, sampai Papua pegunungan itu yang masih terisolir ya, bisa kita lakukan ya. Ya andai koruptornya itu juga punya visi kebangsaan mungkin nggak apa-apa ya jadi koruptor. Karena jatuhnya ke masyarakat lagi kan. Cuman sayangnya enggak, mereka sibuk membangun mimpinya sendiri, hidup seperti di dunia imajinasi, kawin aja di Disneyland gitu kan. Seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah, nah ini nanti oknumnya siapa nih? Oknum yang di atasnya. Karena si Harvey dan si Herlina ini kan mereka hanya istilahnya pemain, hanya pemain depan lah istilahnya. Pelatihnya siapa gitu kan kalau sepak bola kan. Mereka hanya pemain yang jadi aktornya, jadi artisnya, yang bagian money laundering, yang bagian seakan-akan harta dari mereka sendiri, padahal itu harta dari yang disembunyikan ya kan. Nah, ini siapa itu nanti yang ininya kan, eh, pemain besarnya siapa? Nah ini yang harus diusut. Hanya saja nampaknya ini nggak mudah juga ya karena nanti akan bersinggungan dengan sentimen politik. Cuman yang jelas kita sebagai warga negara kita nggak peduli dengan hal itu ya. Apapun pilihan kita, apapun jalur dukungan kita, namanya korupsi harus diungkapnya. Termasuk juga kasus-kasus yang besar-besar juga yang dulu
seperti kasus Bank Senturi, terus kasus BLBI, lalu banyak lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas. Seandainya kita bisa bersih ya, dalam dan tegas dalam pemberantasan korupsi, itu saya yakin kita akan menjadi negara besar dan kuat bahkan sebelum target Indonesia Emas 2045. Jadi bagaimana mungkin dari pemaparan ini ada yang kurang tepat, ada kesalahan, silahkan di kolom komen ya. Jadi kita bahas sama-sama, dan saran kritik mohon juga like, subscribe, dan share-nya supaya semakin berkembang ini channel ini. Wassalam.